Pasal 47. Yeah.
Tetapi biarlah hati kita terus bersukacita, sebab jikalau kita masih boleh beribadah, ini merupakan bukti kemurahan Tuhan. Saya mau menyambut dan menyapa kedatangan kita semua yang lebih dahulu hadir di rumah Tuhan ini, baik kita yang ada di ruangan ini ataupun mungkin ada yang menyaksikan lewat tayangan di sosial media. Saya menyapa dan menyambut kedatangan kita semua dengan ucap selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya undang kita semua untuk mulai bangkit berdiri. Kita akan segera memuliakan ibadah kita. Kita akan angkat pujian dari nyanyian lonceng surgawi nomor 79. Jangan tinggalkan Bethlehem. Ini juga merupakan suatu kebenaran firman Tuhan, bahwa jikalau kita ingin mendapat ketenangan, jikalau kehidupan kita tidak ingin jatuh ke dalam dosa, tidak ingin mengalami penderitaan seorang diri, salah satu hal yang kita lakukan dalam pujian kita, jangan kita meninggalkan Bethlehem. Tentu bagi kita bukan Bethlehem yang ada di timur tengah sana, tetapi Bethlehem berbicara tentang ibadah, tentang pelayanan yang harus terus kita perjuangkan. Walaupun mungkin berat buat daging, sebab memang daging inilah musuh yang paling berat bagi kita untuk berdekatan kepada Tuhan. Biarlah kita boleh terus berjuang
Kita terus berupaya supaya kehidupan kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Jikalau saat ini, malam hari ini Tuhan memberikan ruang bagi setiap kehidupan kita untuk boleh beribadah, untuk boleh terus melayani Tuhan. Tentu satu hal yang harus kita ketahui, bukan karena kita memiliki kelebihan ataupun kelebihan yang lebih daripada orang lain, tapi satu hal yang perlu kita ketahui ialah hanya sebatas kemurahan Tuhan, hanya sebatas anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk jual-jual mahal terhadap panggilan Tuhan. Tetapi siapapun kehidupan kita yang saat malam hari boleh berada di rumah Tuhan, biarlah kita menggunakan waktu yang ada ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Sebab salah satu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita ialah boleh terus bertekun, mau terus berjuang untuk berada dalam ibadah. Kita akan kembali pujian dari atas, jangan kau tinggalkan Tuhan. Karena yang kedua tangan kita kepada Tuhan. Kau tinggalkan Betel, kau lepaskan mautku, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kau lepaskan yang saat malam hari ini Tuhan, jikalau kami masih boleh berada di dalam rumah Tuhan, jikalau kami masih boleh berada di dalam ibadah kesempatan ini Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami yang ada ini menjadi sesuatu dupa yang berbau di hadapan Tuhan. Setiap kehidupan kami biarlah Tuhan terlebih dahulu ampuni, sucikan, kuduskan Tuhan, sehingga kehidupan kami layak untuk menghadap Tuhan kesempatan malam hari ini. Biarlah Tuhan hati kami terus berjuang, terus berupaya untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan, lewat ibadah kami, lewat doa kami, lewat pelayanan kami Tuhan, supaya dengan demikian Tuhan kami boleh menerima mahkota kehidupan yang akan Kau berikan kepada setiap kehidupan umat-Mu yang mau berjuang di tengah-tengah dunia ini untuk boleh semakin dekat kepada Tuhan. Urapi pada kami kesempatan malam hari ini Tuhan, biarlah Kau sendiri yang memimpin kuasa dengan Roh Kudus, mulai dari awal pertengahan sampai selesai Tuhan. Biarlah Kau yang berhadirat di dalam ibadah kami ini Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, baik pujian kami, doa kami, terlebih di saat kami mendengar firman Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami tidak lupa berdoa Tuhan buat sedang jemaat-Mu yang mungkin mereka saat ini
kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji menyembah Engkau. Demikian juga Tuhan buat kami umat imam-imam yang masih Tuhan percayakan pelayanan. Biarkan Kau lebih dahulu urapi setiap kehidupan kami Tuhan. Baik sebagai pemain musik, pemimpin puji-pujian, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau urapi kami semua dengan baik Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya semua yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena pola pikiran manusia kami, tetapi semata-mata karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, sarana dan prasarana yang kami pakai dalam beribadah. Engkau bercik dengan kuasa darah-Mu, supaya semuanya itu boleh kami pakai untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Tetangga sekitar kami yang mendengar ibadah ini, biarlah Engkau juga berkati, biarlah Engkau juga tolong. Bahkan jika Tuhan berkemurahan, biarlah juga mereka Tuhan boleh berada di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk menikmati kasih-Mu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kuasa iblis, kuasa si jahat yang bisa mengganggu, merintangi, menghalangi kami dalam beribadah, di dalam memuji dan menyembah Engkau, kami usir, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya darah Yesus yang menguasai kehidupan kami, yang menguasai tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dengan suasana yang daripada surga. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu yang kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan lanjutkan ibadah kesempatan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Kembali saya tidak lupa menyapa kedatangan kita semua yang boleh ada di rumah Tuhan dengan ucapan selamat malam, selamat shalom, selamat puji Tuhan. Biarlah kita datang kita di sini bukan karena memenuhi peraturan gereja ataupun karena dorongan-dorongan dari orang lain, tapi kehadiran kita semua di sini merupakan suatu bukti bahwa kita bukan orang-orang yang lupa diri. Amin, Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pujian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dari pujian bertahan dan kuatlah.
memberikan teladan. Dia setia dalam penderitaannya di kayu salib sampai akhirnya dia harus mati, bangkit, tapi juga menerima kehidupan kekal. Itulah yang akan kita warisi kalau kita mau setia kepada Tuhan. Kita akan kembali bersuka menyanyikan pujian kepada Tuhan untuk meninggikan Tuhan dari nyanyian rohani nomor 147. Nyanyian rohani 147.
Sejauh mana doa kita, begitulah Tuhan. Dan Dia pasti akan mendengar asal kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kembali saat yang indah, kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan berbicara atas setiap kehidupan kita. Biarlah kita siapkan hati kita supaya firman mendapat tempat yang terbaik di hati kita. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari Psalm 142. Nyanyian Psalm 142. Demikianlah Bapa yang Maha Baik menjadi seruan doa dan kerinduan kami. Ketika kami oleh kemurahan Tuhan berada dalam masa-masa penantian, menantikan kedatangan Kristus sebagai mempelai pria, biarlah terus semangat rohani kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab firman-Mu sudah menubuatkan, justru menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, gereja dalam situasi tertidur secara rohani. Gereja dalam kondisi tidak sadar, tetapi kami berdoa mohon belas kasih supaya terus kami memiliki rohani yang dalam keadaan siuman, supaya kapanpun Tuhan datang kali yang kedua, kiranya Engkau menemukan, Engkau mendapati kehidupan kami laksana 5 anak darah yang bijaksana, yang terus menyala pelitanya sehingga layak masuk dalam perjamuan pesta malam, pesta kawin anak domba Allah. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Besar. Terimalah seluruh pujian, terimalah seluruh pengagungan kami. Kami akan menerima firman Tuhan sebelum
kami akan menggunakan waktu untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Engkau urapi, supaya kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang Tuhan mau, sehingga lewat kekuatan firman-Mu kami didorong oleh Tuhan dapat menyembah Engkau dalam suasana kerajaan sorga. Jikalau masih ada kuasa-kuasa jahat yang coba-coba mengganggu, menggagalkan pemberitaan firman-Mu, menghalangi penyembahan kami berserah hati memanggil Engkau buat usirkan nama setan itu, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya darah Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong supaya setiap telinga yang oleh kemurahan Tuhan bisa mendengar firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Allah dalam nama yang besar Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan. Di kesempatan malam yang baik dan indah ini, kembali kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan oleh anugerah, oleh pertolongan serta kemurahan-Nya. Kita diberikan ruang yang baik sehingga kita boleh ada dalam ibadah, doa, dan penyembahan. Nyanyian kita yang terakhir mengingatkan kehidupan kita betapa pentingnya menjelang hari-hari di mana Tuhan akan datang sebagai mempelai pria sorga. Gereja mempersiapkan diri, membaharui kekuatan secara rohani. Sebab kita tidak boleh pungkiri, justru menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, Alkitab sudah menubuatkan gereja dalam keadaan tertidur. Gereja dalam keadaan tidak sadar. Oleh sebab itu mari kita yang mendapat kasih sayang Tuhan, kita terus ada dalam ibadah, kita berdoa supaya rohani kita dibaharui, kekuatan kita dibaharui, sehingga kapanpun Yesus datang kali yang kedua, Dia mendapatkan kehidupan kita siap sedia masuk dalam pesta malam perjamuan kawin anak domba Allah. Saya tidak lupa menyapa seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan maupun mungkin ada sidang jemaat yang mengikuti ibadah di lewat sosial media. Saya bersama dengan istri menyapa kita semua dengan ucapan selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, selamat kita kembali berbahagia dalam bersekutu menikmati firman Tuhan. Dari awal kita sudah menyanyikan pujian-pujian bahwa kita harus rela menderita, sabar di tengah-tengah pergumulan, sebab kita tahu kemuliaan demi kemuliaan itu akan tercapai ketika kita bersama-sama tekun, sabar di tengah-tengah situasi seizin Tuhan. Kita harus mengalami penderitaan, tentu bukan karena dosa, tetapi karena pekerjaan firman Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan pada malam ini dalam surat Yakobus pasal yang kelima. Kita sudah berada dalam pasal akhir dari pelajaran surat Yakobus ini. Sudah banyak hal yang boleh kita pahami, tentunya tidak cukup dipahami, tetapi kita berdoa
supaya firman itu benar-benar melembaga, mendarah daging di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat bagian yang kedua dari pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Tema firman Tuhan pada malam ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu sabarlah dalam penderitaan. Sabarlah dalam penderitaan. Memang untuk mempraktekkan ini bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Sebab pada dasarnya daging manusia ini paling tidak suka menderita. Tetapi kita lihat dalam bagian ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 ini, Yakobus memberikan suatu nasihat kepada orang-orang yang beriman, yaitu sabar dalam penderitaan. Penderitaan yang dimaksud nanti dalam ayat 7 sampai dengan ayat 11 ini bukan penderitaan karena dosa, bukan penderitaan karena sesuatu yang tidak baik, sebab dosa itu juga mendatangkan penderitaan. Ya, dosa itu juga mendatangkan penderitaan. Itu jelas dalam kitab Kejadian pasal 3. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia itu hilang dari kebahagiaan. Manusia itu menderita. Tetapi penderitaan dalam ayat 7 sampai dengan ayat 11 ini bukan penderitaan karena dosa, tetapi ini penderitaan yang memang harus ditanggung oleh orang beriman sebagai konsekuensi sebagai murid Kristus. Ini harus dipahami dulu. Penderitaan dalam ayat 7 sampai dengan ayat 11 ini adalah penderitaan yang memang harus ditanggung oleh orang-orang beriman sebagai konsekuensi sebagai murid Kristus. Karena memang kita dipanggil oleh Tuhan bukan sebatas menjadi Kristen atau percaya kepada Tuhan, tapi Alkitab juga mengatakan kita dipanggil dan ditentukan untuk menderita bersama dengan Dia. Coba saya rindu kita membaca ayat terlebih dahulu sebelum kita akan memasuki bagian kedua dari suratan Yakobus pasal yang kelima ini. Surat Filipi pasal yang pertama Surat Filipi pasal pertama ayat 29. Suratan Filipi ini dalam perspektif pengajaran tabernakel ini berada dalam tanda pelita emas, untuk menjadi pelita yang indah seperti yang kita lihat gambar di belakang saya itu. Pelita itu mengalami proses pembentukan demi pembentukan, ya, supaya menjadi bentuk yang indah. Jadi nanti kita lihat bahwa penderitaan itu juga menjadi sebuah proses supaya nanti gereja Tuhan bisa menjadi pribadi yang indah dan bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Filipi pasal pertama ayat yang ke-29. Nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Ya, kamu bukan saja dikaruniakan sebatas menjadi Kristen, sebatas percaya. Karena seringkali kalau tidak diwaspadai, banyak kehidupan gereja Tuhan ya sepertinya terhipnotis dengan kata percaya ini.
Jika banyak orang berkata yang penting percaya, dia pikir habis perkara. Padahal Alkitab mengatakan ini jelas, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, terus melainkan juga untuk menderita untuk Dia. nah, melainkan juga untuk menderita bersama dengan Dia. Ini harus dipahami oleh setiap kehidupan gereja. Ini harus dimengerti oleh setiap pribadi umat Tuhan. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan bukan sebatas menjadi orang percaya, tetapi ada satu konsekuensi yang harus kita ikuti sebagai orang percaya, yaitu ayat 29 bagian B, menderita bersama dengan Dia. Menderita bersama dengan Yesus. Ya. Artinya apa? Penderitaan bagi orang beriman merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Jadi Kristen itu bukan sederhana, tapi Kristen itu Alkitab katakan konsekuensinya rela menderita bersama Yesus. Kenapa? Karena penderitaan ini tadi saya sudah katakan bagian dari proses menuju kemuliaan. Ya, sekali lagi, penderitaan yang ditimbulkan bukan karena dosa itu merupakan bagian dari proses untuk menuju kemuliaan. Coba kalau kita lihat pribadi Yesus. Yesus tidak serta-merta dimuliakan, tapi lihat, dia harus melalui dulu jalan salib, jalan kematian. Ya. Setelah itu dia bangkit. Setelah itu baru dia dimuliakan. Fase demi fase inilah yang harus gereja Tuhan mengerti dan gereja Tuhan ikuti. Jadi jelas, kalau kehidupan gereja Tuhan tidak sabar dalam penderitaan karena ibadah, karena pekerjaan Tuhan, saya pastikan kehidupan gereja akan gagal masuk dalam kemuliaan. Satu ayat kita baca dalam surat Roma pasal yang ke-8, bahwa penderitaan itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Karena ini merupakan proses atau bagian untuk menuju kemuliaan. Surat Roma pasal yang ke-8, saya itu dibaca ayat yang ke-17. Hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh. Mari. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Apa itu ahli waris? Orang-orang yang berhak menerima harta warisan. Lanjut. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, menerima janji-janji Allah. Untuk sampai kepada janji-janji Allah ini, Yakobus tadi mengatakan sabar. Nyanyian kita mengatakan sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan selalu besertamu. Terus yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jika kita mau menderita bersama-sama dengan Dia. Kelemahan kita, banyak orang Kristen tidak mau menderita, tidak mau pikul sawit, tidak mau susah karena ibadah, tidak mau menderita karena pelayanan.
bersama-sama dengan Dia. Jadi jelas umat Tuhan, jika kita sabar dalam penderitaan, bukan karena dosa, tetapi karena mengikut Tuhan, karena melayani Tuhan, dipastikan gereja Tuhan akan sampai kepada kemuliaan. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Sabar dalam penderitaan ini memang saya katakan secara daging merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dikerjakan. Tidak gampang untuk dilakukan buat daging. Kalau kita ingat bangsa Israel, Tuhan izinkan berjalan di padang gurun. Sebagian besar mereka gagal. Kenapa? Karena mereka gak sabar ketika Tuhan izinkan dalam penderitaan. Mereka ngomel, mereka nyalahkan Tuhan, mereka ingin kembali ke Mesir dan seterusnya, sehingga mereka gagal menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi generasi kedua bangsa Israel yang sampai di tanah Kanaan, ya. Makanya untuk bisa kita sabar dalam penderitaan karena ibadah, karena pelayanan, karena salib, karena pekerjaan Tuhan ini umat Tuhan, kita membutuhkan peranan pertolongan daripada Roh Kudus. Kalau tidak, kita tidak mampu. Ya, saya teringat bagaimana murid-murid dalam Injil Markus ketika mereka belum menghadapi apa-apa, mereka katakan rela mati bersama Yesus, rela menderita bersama Yesus. Tapi lihat, ketika mereka dihadapkan dengan salib, saat Yesus ditangkap, ternyata dari semua murid itu tidak ada yang bertahan. Semua lari, semua meninggalkan Kristus. Coba kita baca sedikit ayat itu. Saya teringat dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 31. Petrus akan menyangkal Yesus. Ya, Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. ya, ini kan diungkapkan Petrus ketika semuanya dalam keadaan aman-aman. Kan begitu gereja Tuhan ini. Kalau semua dalam keadaan aman-aman, mudah kita mengatakan saya mau setia, saya melayani Tuhan apapun konsekuensinya. Bahkan hanya kita berkata hilang semua tetap Yesus, biar sendiri tetap Yesus, tidak mau ingkar dan seterusnya. Saat semuanya memang masih aman-aman, tidak ada persoalan, tidak ada tekanan, tidak ada kesulitan. Sama seperti apa yang dikatakan Petrus ini. Saat semuanya baik-baik, semuanya aman-aman, dikatakan Petrus dalam ayat yang ke-31 ini, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Apakah dahsyat ya? Coba ulang. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, Ya, aku takkan menyangkal engkau. apakah luar biasa ini? Kita pun juga demikian ya. Berapa banyak kita pun juga berikrar demikian di hadapan Tuhan. Seringkali kita berkata, biar sendiri ku tetap ikut, hilang semua tetap Yesus. Terkadang masih ada temannya saja, gairah kita hilang, apalagi sendiri. Coba Petrus juga mengatakan demikian, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Terus Semua yang lain pun berkata demikian juga. ya, bahkan
juga ikut. Tapi apa faktanya? Setelah ayat 32 sampai dengan ayat 42, itu taman Getsemani, Yesus berdoa, dia tahu dia akan disalibkan. Ayat 43 sampai dengan ayat 52, Yesus ditangkap untuk disalibkan. Tadi mengatakan Petrus, mati pun bersama engkau, aku tak akan menyangkal. Coba ayat 50. Yesus ditangkap. Ya, Yesus ditangkap. Terus, Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. nah, dia. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Padahal baru saja dia mengatakan hilang semua, tetapi Yesus biar sendiri ku tak ingkar. Tapi beberapa jam kemudian, ketika dihadapkan dengan proses salib, ternyata murid-murid ini satu pun tidak ada yang bertahan. Saya katakan umat Tuhan, kesulitan di hari ini belum apa-apa. Belum apa-apa. Ya, kalau bisa katakan baru intro. Baru awal-awal menjelang Tuhan datang kali yang kedua. Tapi berapa banyak kesulitan hari-hari ini sudah banyak membunuh rohani sidang jemaat. Hilang semangat, hilang gairah. Tadi pagi saya membaca ayat Alkitab dalam kitab Wahyu, dikatakan sampai nanti terjadi secupak gandum harga sedina, 3 cupak jelai harga sedina. Betapa sulitnya. Makanya mari dalam situasi demikian, rohani kita loh harus diperbaiki umat Tuhan. Semangat kita itu harus kita kembali galakkan. Jangan makin hari makin pudar. Makanya tadi saya katakan, supaya sabar dalam penderitaan bersama Yesus membutuhkan Roh Kudus. Saya hamba Tuhan, kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan saya, mustahil saya bisa sabar. Siapapun kita, ya, terbukti dia ini, para murid-murid ini, kurang hebat apa mereka? Mereka para rasul. Tapi ketika dihadapkan dengan salib, semua kabur. Sangat berbeda nanti kalau saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka luar biasa. Mereka tidak mau mundur, walaupun penderitaan demi penderitaan mereka alami. Bahkan Alkitab katakan mereka bangga saat menderita karena Injil Kristus. Jadi begitu umat Tuhan, orang kalau dipenuhi Roh Kudus, kebanggaannya apa? Menderita bersama Yesus. Beda dengan orang dunia. Orang dunia bangganya apa? Kalau hartanya bertambah, tabungannya tambah, rumahnya tambah. Tapi orang Kristen, kalau Roh Kudus menguasai dirinya, dia bangga kalau dia pikul salib. Hanya sekali lagi pada saat malam ini, penderitaan karena Kristus merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh kehidupan gereja. Ada banyak ayat menunjukkan bahwa gereja harus menderita. Yesus sendiri mengatakan itu. Coba kita akan lihat beberapa ayat menjadi pendukung bahwa menderita karena Kristus, menderita karena pekerjaan Tuhan merupakan sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Matius pasal 10 itu yang pertama, ayat yang ke-22.
Matius pasal 10 ayat 22. Mari kita lihat. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat yang ke-22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Perhatikan bahwa Tuhan, bukan hanya satu orang yang membenci kita, tapi semua orang. Bahkan keluarga kita pun membenci kita. Oleh karena firman Allah, oleh karena namaku, oleh karena Injil. Jadi kalau kita baru dibenci satu orang saja, kita gak bisa tidur. Sulit ini. Biarkan orang membenci kita, tapi kita jangan membenci orang. Amin, nama Tuhan. Kita kan gak bisa suruh orang harus mencintai kita atau menyayangi kita kan. Itu hak mereka mau membenci kita. Tapi tugas kita gereja Tuhan harus tetap mengasihi. Amin, teman Tuhan. Sulit itu, memang sulit. Kalau Roh Kudus tidak menguasai kita, nggak mudah banget. Gak gampang. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Terus, Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, orang yang sabar sampai akhir, bertahan walaupun menderita. Dibenci itu penderitaan. Apalagi kalau dibenci karena firman Tuhan. Waduh. Tapi kalau kita dibenci karena dosa, itu urusanmu. Tapi kalau kita dibenci karena ibadah, kita dibenci karena pengajaran, kita dibenci karena pelayanan, terus kita sabar, apa katanya? Ayo. tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lihat itu. Ternyata sabar dalam penderitaan bersama Kristus itu akan mengantarkan kita kepada keselamatan kekal. Keselamatan abadi. Keselamatan kekal di mana? Saat kita bersama Yesus di Yerusalem baru. Kita ini sudah selamat, umat Tuhan, amin. Tapi dalam iman belum permanen. Jangan kita salah mengerti. Kita sudah diselamatkan, tapi masih dalam bentuk iman. Nanti faktanya ketika kita masuk Yerusalem baru. Makanya Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu itu. Gak ada istilah sekali selamat tetap selamat. Saya tidak terima dengan pengajaran model demikian. Keselamatan itu yang diberikan perlu terus diperjuangkan sampai keselamatan itu menjadi fakta. Kita bersama Yesus, Dia sebagai mempelai pria dan kita duduk sebagai mempelai wanita. Satu lagi, Matius 24 ayat 9. Matius 24 ayat 9. Permulaan penderitaan. Ya, Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, terus dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. lihat itu, kamu akan dibunuh, kamu akan dibenci oleh semua bangsa. Itu gereja sudah ditentukan demikian. Jadi kalau kita melihat gereja ini sepertinya terintimidasi,
Gak usah terlalu kita berkata, oh pemerintah tidak adil, nggak perlu. Memang begitulah sudah ditentukan umat Tuhan. Saya membaca berita itu yang lagi viral sekarang ini di kota Cilegon itu satu-satunya kota yang gak ada gereja. Ditolak. Padahal di kota itu ada 6.000 umat Tuhan. Tapi diskotik banyak. Saya baca di berita bahkan satu RT itu ada 6 diskotik. Mungkin kita bilang kok begitu ya? Kok gak adil ya? Gak perlu. Ya memang begitu kok Alkitab mengatakan. Gereja memang sudah ditentukan. Harus banyak mengalami penderitaan. Petrus mengatakan bahwa penderitaan itu menjadi suatu proses untuk mendewasakan iman. Makanya di situ kita apa? Sabar. Sampai dikatakan ayat ini, kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Bahkan dalam ayat-ayat mengatakan orang yang membunuh kita pun dikatakan ia berbuat bakti bagi Allah. Coba orang membunuh Kristen dianggap itu beribadah kepada Allah. Itu sudah dibuatkan. Kalau kita berpikir, waduh, ternyata tidak enak jadi Kristen itu ya. Saya tanya sama Tuhan, enak nggak jadi Kristen? Tolong jawab saya, enak nggak jadi Kristen itu? Gak enak caranya. Dari mana enaknya? Semua selalu dipersulit. Tapi kan baik-baik, justru itulah proses sebuah kebenaran untuk nanti gereja diangkat dalam kemuliaan. Ini kita selalu mengatakan, ku mau bermegah bukan karena kebaikan, tapi ku mau bermegah karena salib Kristus. Makanya mutlak gereja membutuhkan Roh Kudus menolong dan menguasai kehidupan kita, supaya ketika dihadapkan dengan penderitaan demi penderitaan karena salib Kristus, kita bisa sabar. Saya tidak yakin kalau umat Tuhan tanpa Roh Kudus bisa sabar dalam penderitaan. Selain itu, mari doa harus terus dinaikkan. Kenapa? Karena doa itu kekuatan. Yesus bisa melewati salib, doanya dinaikkan. Kalau doamu lemah, doamu kendor, saya yakin kita tidak akan bisa sabar di tengah-tengah penderitaan di hari-hari ini. Semoga kita bisa memahami dengan baik. Kita akan berlutut, kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita akan naikkan pujian, kita akan menyembah Tuhan. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas
Yesus terbesar. Katakan Dia cintamu, Dia sembuhkan, Dia ampuni. Dari pertolongan, katakan Dia tak berubah. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintamu, Dia sembuhkan, Dia ampuni. Dari pertolongan, Dia tak
Terima kasih. Engkau ajar bagi hidup. Bagaimana harus ku ucapkan rasa terima kasihku, tiada kata yang terindah yang dapat ku ucapkan bagi kebesaranmu. Bagaimana harus ku ucapkan rasa terima kasihku, tiada kata yang terindah yang dapat ku ucapkan bagi kebesaranmu.
yang kita ciptakan menjadi bentuk yang mulia. Yesus berilah firman-Mu ajar keping-keping yang hancur berserakan. Firman-Mu jadikan sahur. Kita naikkan kedua kali. Firman-Mu ajar, ku persembahkan segala kepujian bagi kebesaran-Mu. Jemaat kita, ku persembahkan segala kepujian bagi kebesaran-Mu. Kami persembahkan segala pujian, segala hormat, segala syukur bagi-Mu Bapa yang Maha Kekal. Kami sangat berterima kasih malam hari ini Engkau kembali hadir lewat firman Tuhan yang terus menasihati kehidupan kami, supaya kami tetap sabar di tengah-tengah kami mengiring melayani Engkau. Sebab hanya orang yang sabar sampai akhir, yang pada akhirnya layak dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Engkau melihat keberadaan kami umat-Mu. Ampunilah segala kekurangan pelanggaran kami. Sebab banyak kali ketika Engkau perhadapkan kami dengan salib-Mu, banyak kali kami berniat untuk meninggalkan Engkau. Kami berniat untuk tidak melayani Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Bangkitkan semangat rohani kami untuk kami dapat berjuang, mengiring Engkau, melayani Engkau, memikul salib-Mu, sampai kami berjumpa Engkau dalam kemuliaan yang kekal. Kami sangat bersyukur pada malam ini. Anugerah-Mu kami rasakan. Engkau memberi kami kekuatan. Beberapa saat kami boleh menyembah Engkau. Ya Tuhan, terimalah penyembahan kami menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Engkau. Engkau tahu segala pergumulan sidang jemaat-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, Engkau yang memberi kami kekuatan dalam kami menghadapi dunia yang semakin negatif dan pelik ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Lanjutkan firman-Mu dalam ibadah-ibadah kami yang akan datang, jika Tuhan masih berkemurahan. Bahkan rencana Natal yang akan kami adakan tanggal 12 Desember nanti, kami berdoa Tuhan tolong kiranya Engkau berkarya kerinduan kami untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan nyatakan kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan akhiri ibadah ini, kami akan pulang sertai umat-Mu dalam perjalanan. Jauhkan dari celaka dan mara bahaya. Sementara imam latihan sampur, kiranya Tuhan tolong
Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat yang maha tinggi, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan dilimpahkan buat kita semua mulai malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah doa penyembahan malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah berakhir saat malam ini. Sebagai pengumuman ibadah tidak ada perubahan, ibadah akan berjalan sebagaimana jadwal yang sudah kita buat. Akhir kata saya menyampaikan selamat malam, selamat pulang, Tuhan sertai dan memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati.